pada hari Kamis ada ibadah wanita ya, dimulaikan pukul 4 sore. Ibadah wanita yang seharusnya akan dilaksanakan minggu akhir, tetapi khusus untuk bulan ini kita adakan di minggu yang keempat karena bulan ini ada 5 minggu. Dan ibadah wanita diajukan besok hari Kamis ya, pukul 4 sore. Kemudian hari Jumat ada komsel wilayah masing-masing, komsel di wilayah masing-masing. Dan untuk pengisi pujian minggu akhir adalah komsel dari wilayah Tinongsari, Kaliwiro dan sekitarnya. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita bisa sehat, kita bisa datang ke tempat ini satu tujuan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mengagungkan Tuhan sebab Tuhan sumber segalanya. Haleluya, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita sambut Tuhan dengan ucapan syukur atas anugerahnya yang luar biasa, atas kebaikan-Nya. Kita patut ucap syukur. Hadapan-Mu dengan segenap hati kami, Yesus Tuhan. Segala ucapan syukur hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya.
Yesus Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu memperhatikan kami. Yesus namanya. Kami merasakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami Bapa. Sampai saat ini Tuhan kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Bapa. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan, sumber segalanya, sumber keselamatan bagi kami Yesus Tuhan. Dan saat ini kami datang ya Tuhan, satu tujuan kami ingin menyenangkan Engkau ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami yakin bahwa Engkau sumber segalanya, membuka jalan bagi persoalan kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami Yesus Tuhan, memberikan penghiburan bagi yang terluka. Saat ini Tuhan, setiap para pelayan-Mu ya Tuhan, Kau urapi, berikan hikmat-Mu, Kau pakai kami semuanya Tuhan menjadi seorang berkat bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk secara khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan hikmat-Mu, urapan-Mu, supaya beliau kami dapat diberkati ya Tuhan, pulang membawa sukacita, pulang membawa kedamaian ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak lupa ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir ya Tuhan. Entah mereka sakit, entah mereka mengalami pergumulan, atau mereka dalam acara apapun, Engkau tetap menjangkau mereka, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, memberikan jalan keluar bagi yang bergumul ya Tuhan, memberikan perlindungan bagi yang mempunyai acara ya Tuhan. Tidak terkecuali kami yang hadir saat ini ya Tuhan. Mari ya Bapak, Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, supaya kami benar-benar mendapat kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap untuk memuji dan melakukan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Kita patut bersyukur punya Allah yang luar biasa. Dia Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Segala bangsa layak untuk menyembah Tuhan. Tuhan besar dan ajaib karya Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, meninggikan Engkau Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, perbuatan-Mu nyata dalam kehidupan kami Yesus Tuhan. Yesus namanya, haleluya. Lahir
berdiri, ikan puji dan penuh sukacita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Kebaikan Tuhan masih berlaku atas kita semua. Haleluya. Allah puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Akan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak, mari katakan kita lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, luar biasa Allah kita. Kita tetap tinggal berdiri. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, katakan dengan imanmu. Dilimpahi tak sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu
memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami silakan duduk kembali. Haleluya. Berkat Tuhan bukan hanya sekedar materi, bukan sekedar uang. Kita sama keluarga bisa rukun, bisa damai. Kita bisa pergi ke gereja, itu semua dari Tuhan. Haleluya. Kita akan menyaksikan ada persembahan pujian dari pelayan sekolah minggu. Mari kami silakan berdiri maju depan. diberikan untuk Tuhan. Haleluya, yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya.
Tuhan juga gunung batuku. Haleluya. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari segala apa yang kita pikirkan. Oleh sebab itu mari kita serahkan hidup kita bagi Tuhan untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari
puji hormat kami aturkan kepada Bapa yang surga. Keyakinan kami kepada Tuhan, apapun yang direncanakan Allah tidak ada yang gagal. Dan Tuhan tidak pernah bermaksud jahat terhadap umatnya, namun umatnya seringkali tergoda dengan perkara-perkara jahat hingga mengingkari apa yang dijanjikan Allah kepada kami. Bapa, ajarkan kami memahami, mengerti kehendak-Mu, supaya kami tidak menjadi manusia yang selalu terjebak di dalam kesesatan, tapi kami bisa ada kemampuan kekuatan mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Lewat firman-Mu lah kami belajar hidup ini Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak memiliki penuntun yang jelas, tapi manusia terjebak kepada penuntunan yang menyesatkan. Terima kasih berfirman bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan. Ada waktunya memang semua manusia harus mengalami waktu kuat, waktu lemah, waktu sehat, waktu sakit. Itu semua manusia mengalami. Termasuk saya, puji Tuhan. Waktu muda seperti itu, sekarang tua seperti ini. Saya ucapkan syukur kepada Tuhan bahwa usia saya yang sebegini masih diberi kemampuan melayani Tuhan. Ayo kita belajar firman Allah, karena tanpa memahami firman Allah, kita seringkali tertipu oleh kuasa iblis yang berbicara firman Allah tapi diputar balik. Hati-hati dengan kelihatannya bermulut manis tapi hatinya jahat. Ini iblis, mulutnya manis tapi hatinya jahat. Kita berwaspada karena tanpa tuntunan Tuhan yang adalah roh, kita tidak bisa memahami. Kita akan melihat sejarah bagaimana iblis memutar balik firman kebenaran. Kita akan kembali kepada sejarah dalam kitab Kejadian, ya saudara. Kejadian pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-22. Ya. Kejadian yang pertama, ayat yang ke-22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Iya. Jadi kata firman Allah kepada seluruh binatang yang diciptakan itu berkembang biaklah, ya. Penuhi bumi, binatang burung di udara, di laut, di darat, ya. Semua hanya ditugaskan berbiaklah dan penuhilah bumi. Ya, jadi binatang itu hanya ditugaskan untuk berkembang biak. Jadi tentang tidak ada anak cucu, ya ini anakku, ini cucuku, ini mantuku, tidak ada binatang. Jadi kalau sudah nikah ya sudah lari. Ini
iblis menggunakan kesempatan kepada binatang nanti akan diperalat. Karena kalau binatangnya berkembang biaklah, tapi kalau manusia beranak cuculah. Sekarang ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Iya. Ini manusia berbeda dengan binatang ya. Semua berkembang. Binatang ya berkembang biak banyak sekali. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang merayap, binatang melata, burung-burung, ikan di laut, berkembang biak. Tapi untuk manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah ini harus beranak cucu dan menguasai semua yang diciptakan oleh Tuhan. Menguasai. Di binatang dikuasai. Tidak peduli itu singa, tidak peduli itu binatang kuat kayak apa, ditugaskan oleh Tuhan kepada manusia yang menurut gambar dan rupa Allah itu untuk berkuasa. Nah ini iblis mendengar firman Allah itu. Apa yang ditugaskan Tuhan kepada manusia itu, iblis mendengar, memperhatikan apa benar manusia itu bisa menguasai binatang. Ya, nah manusia pada waktu itu ditempatkan di Taman Eden, di Firdaus Allah yang begitu bahagia, saudara. Jadi manusia diciptakan gambar dan rupa Allah itu untuk bahagia, bukan untuk pedih, bukan untuk banyak masalah, bukan untuk menderita, bukan. Diciptakan untuk bahagia. Semua buah pohon dalam taman ini boleh kalian makan buahnya dengan bebas. Hanya satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan. Sebab pada waktu kau makan, kamu pasti mati. Ini firmanlah kepada manusia yang tentu didengar oleh iblis. Ya, nah iblis itu punya karakter selalu menggoda, tapi menggunakan alat. Tidak langsung dia menggoda manusia menggunakan alat. Alatnya apa? Ya apa saja. Termasuk binatang yang harus dikuasai ini diperalat oleh iblis. Yang mestinya binatang ditaklukkan, tapi coba tak menggunakan binatang, manusia bisa menaklukkan binatang atau sebaliknya. Binatang yang menaklukkan manusia. Nah ini, diantaranya
Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, tapi diubah menjadi tulang punggung. Ya, saudara, jadi tulang punggung dalam rumah tangga. Wah, yang mencari uang perempuan sekarang, laki-laki enak jadi perenter. Ini diantaranya digoda, diganggu. Supaya apa? Supaya manusia itu tidak bahagia. Dan terjadi. Yang satu di sini, yang satu di sana, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yang dilarang oleh Allah, dilanggar oleh manusia. Ini iblis itu pinter luar biasa. Iblis itu diambang pintu, mengintip terus. Di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelemahan kita, terus diintip. Itu ditulis dalam kitab Kejadian ketika Kain membunuh adiknya Habil. Tuhan berfirman, iblis mengintip di depan pintu hatimu, harus kamu lawan. Tetapi manusia tidak bisa mengalahkan iblis. Sekali lagi, saya tidak bisa mengalahkan iblis. Ya, karena iblis itu roh, maka yang bisa mengalahkan iblis hanya roh, yaitu Allah yang adalah roh. Jadi ini sudah ketetapan manusia. Kalau saya tidak belajar, kadang-kadang saya menderita. Ya, beberapa hari saya bersama istri, tapi saya selalu hidup ngobrol ya. Ibu, kalau penderitaan kita bukan karena dosa, makin berat penderitaan kita, makin dipersiapkan untuk kita akan mengalami kemuliaan Allah. Ya, kenyataannya kemarin malam saya, melihat istriku gelisah, sakit, ini dan lain sebagainya. Saya berdoa, Tuhan, karena istriku pesan doakan Pak aku, ya pasti aku doa. Saya berdoa sampai aku nangis. Tuhan pasti tolong, ditolong. Sekarang bisa berdiri, dia bisa jalan, bisa melayani saya. Ya saudara, tadinya saya berpikir, bagaimana kalau istriku, padahal aku yang sudah lebih tua, karena diperkirakan saraf kejepit, kalau operasi lagi, bagaimana nanti dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bukan soal biaya. Kalau biaya sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi penderitaan saya harus nunggu di rumah sakit, misalnya di Jogja, terus menderita sekali. Tapi penderitaan saya bukan karena dosa, menderita karena seizin Tuhan, maka saya berharap kemuliaan juga akan datang dari Tuhan. Itu keyakinanku. Jadi usia lanjut ini menderita seperti apapun, saya harus bisa menerima. Karena kemuliaan yang disediakan Allah bagi saya, bagi istri saya, jauh lebih daripada apa yang saya cerita. Ya, penderitaan saya tidak seberapa dibandingkan kemuliaan Allah yang disediakan untuk saya. Nah sekarang karena manusia itu hidup dan iblis mau berusaha untuk manusia itu tidak tetap hidup tapi mati. Ya ini. Karena firman mengatakan jika kamu
seluruh buah pohon dalam taman boleh kamu makan buahnya, tapi buah pengetahuan baik dan jahat sekali-kali jangan kau makan. Sebab kalau kau makan, kau pasti mati. Ini iblis mencoba menggunakan binatang, yaitu ular. Coba kalau tadi dikatakan firman Allah, so binatang kuasailah. Yang di udara, yang di laut, yang di darat. Sekarang menggunakan ular yang dikatakan binatang cerdik. Cerdiklah seperti ular, tapi tuluslah seperti burung merpati. Ini ada dua binatang yang dipakai oleh Tuhan. Burung merpati, tulus, ular, cerdik. Cerdik dipakai oleh iblis, tapi tulus dipakai oleh Tuhan untuk kita. Nah, sekarang kita membutuhkan satu ketulusan. Ketulusan hati itu yang menilai hanya Tuhan, saudara. Dan saya ini tulus enggak ini? Saya munafik enggak ini saya khotbah ini? Saya sungguh-sungguh enggak ini? Ini yang menilai Tuhan. Kalau saya tulus, kalau sungguh-sungguh, pasti diberkati. Orang yang tulus hati, pasti diberkati. Pasti sudah. Tapi orang yang sembrono, arahnya kepada ditipu oleh iblis lewat kecerdikan ular. Kecerdikan ular itu bisa memakai si A, si B, si C. Mungkin memakai perempuan. Kecerdikan ular memakai perempuan, menggoda Salomo. Akhirnya Salomo jatuh dalam dosa. Ini kecerdikan ular. Bisa menggoda. Ya, saya melihat ada wanita yang rela cerai dengan suami untuk nikah dengan duda yang sudah tua. Bisa kecerdikan ular untuk menggaruk kekayaannya. Bisa terjadi itu. Kecerdikan ular dipakai untuk menggoda manusia. Kita baca Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini didengar oleh iblis. Kalau makan buah itu pasti mati. Sekarang aku mau menggunakan binatang yang cerdik, yaitu ular, untuk menggoda. Banyak orang, saudara, menikah tidak peduli, beda agama, beda usia, jauh, beda apa. Tapi pikirannya dikuasai oleh iblis. Dengan kecerdikannya mungkin mau ngorot-orot, mungkin mau ya bermacam-macam. Mau menyusahkan, nanti kalau sudah susah tak tinggal. Bisa terjadi hari ini. Nah itulah sebabnya kita perlu belajar firman Allah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah pada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya.
Sapadara engkau memakannya, pasti mati. Pasal 3, tidak usah dibaca. Iblis datang kepada Hawa. Nah, ini. Hawa ini ternyata lupa sebagai tulang rusuk. Tapi tadi saya katakan berubah menjadi tulang punggung. Ya saudara, hati-hati. Kalau saudara sudah memperalat istrimu jadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Ya hati-hati. Wah nanti kalau istriku begini, istriku begitu, dan hati-hati. Ya hati-hati. Nah di pasal 3 dikatakan, iblis menggunakan ular. Ciptaan Tuhan yang harus ditaklukkan oleh manusia, dicoba untuk menaklukkan manusia. Dicoba untuk menaklukkan manusia. Bisa enggak manusia ditaklukkan oleh binatang? Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Hai perempuan, ular bertanya kepada Hawa, buah pohon dalam tahun tidak boleh dimakan toh? Diputar balik, saudara. Tidak boleh dimakan toh? Oh, boleh saya makan. Ya, boleh tapi dikurangi, tidak dengan bebas. Dikurangi, mengurangkan firman Allah ya saudara. Nanti kalau saudara baca, dikurangi kali, boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi Hawa berkata, oh boleh kau makan, tapi dikurangi tidak dengan kata-kata bebas. Oh begitu. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat di tengah taman tidak boleh kamu makan. Kalau kami makan buahnya, pasti mati. Oh tidak, kamu itu keliru menanggapi firman Allah, keliru. Oh, suruh perpuluhan, tidak boleh perpuluhan kok. Tidak usah korban kok. Jadi Kristen datang saja orangnya. Kalau sudah diberkati, makan untuk foya-foya, untuk buat ini, buat itu. Kok, ya, saudara, misalnya, ya karena nanti digenapkan janji itu kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ya, nanti setelah manusia jatuh dalam dosa, oleh karena iblis menggunakan ular tadi, dan akhirnya memakan buah yang dilarang. Diberikan kepada suaminya. Ya saudara, ini menjadi tulang punggung, bukan tulang rusuk. Memberi makan kepada suaminya, suaminya makan, akhirnya jatuh dalam ketelanjangan. Yang benar adalah firman Allah. Seperti apapun, sehebat apapun iblis, sehebat apapun ular, sehebat apapun manusia dipakai oleh iblis, tidak pernah akan mengalahkan kebenaran firman. Kalau kita berprinsip pada firman Allah, pasti hidup dalam pembelaan Tuhan. Kapanpun waktunya. Ya, pasti dibela Tuhan. Kalau kita hidup dalam prinsip firman Allah, barang siapa rela kehilangan nyawa karena aku, akan mendapatkan nyawa. Tapi siapa tidak rela kehilangan nyawa karena aku, akan kehilangan nyawa. Pilih mana? Itu saudara. Dan setelah manusia telanjang, akhirnya kena hukuman, ya tanah berubah terkutuk, mengeluarkan onak duri, manusia makan harus dengan jerih lelah, mengeluarkan keringat, susah. Nah, itulah saudara. Saudara dibujuk supaya istri menjadi tulang punggung. Ya, suami, wah perlente, dolan, ngalor, ngidul. Tapi istrinya kerja keras untuk menjamin suami. Seperti tadi,
buah yang dilarang dimakan, diambil oleh Hawa, diberikan kepada Adam. Ini sudah mengubah. Setelah jatuh dalam dosa, manusia terus berbuat jahat, 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 jahat. Akhirnya pernikahan manusia raksasa lahir di dunia. Pernikahan seenaknya anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Soal pernikahan sembarangan itu sejarah. Ya, tidak dipikir mateng-mateng. Ya, saudara, nikah tidak dipikir mateng-mateng. Sembarangan saja. Tidak ada prinsip. Ini istriku. Ya, ditugaskan untuk menjadi penolong. Bukan untuk harus jadi tulang rusuk. Bukan menjadi tulang punggung. Ini ketetapan Tuhan. Tapi diubah oleh iblis. Wah, kalau kau makan itu tidak apa-apa. Malah kamu akan menjadi sama dengan Allah. Manusia terbujuk. Yang namanya kedudukan, yang namanya tahta, yang namanya kekayaan. Lupa itu sumbernya dari Tuhan. Tapi ini sumber dari iblis. Kekayaan, kedudukan bukan bersumber dari Allah, tapi sumbernya dari iblis. Ditawarkan kepada manusia. Manusia jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, terjadi kemarahan Tuhan. Tuhan menyesal menciptakan manusia. Menyesal. Akan kupunahkan manusia ini. Wah, ngeri saudara. Semua binatang, semua yang diciptakan yang hidup akan kupunahkan, akan hapuskan. Dengan apa? Air bah. Tetapi masih ada manusia yang dikasih oleh Tuhan, yaitu Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh dipersiapkan membuat bahtera, perintah ditaati ini. Tidak tergoda, suara dari luar, wah, oh kemarau membuat bahtera di darat untuk apa, untuk apa, untuk apa. Wah, zaman gini tidak seperti itu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Banyak yang mempengaruhi. Nuh punya prinsip laksanakan. Itu firman Allah. Dilaksanakan yang menurut sejarahnya sampai ratusan tahun membangun itu. Harta yang dia sikis secara diikhlaskan untuk Tuhan. Kenapa orang kok ikhlas untuk Tuhan? Karena hidup dalam kasih karunia. Ikhlas. Untuk Tuhan itu ikhlas. Rela. Karena hidup dalam kasih karunia. Dan setelah itu jadi, ya setelah bahtera jadi, Nuh istri, ketiga anak, tiga mantu saya masuk, ditambah binatang, sepasang-sepasang. Tetapi yang halal dikatakan 7 pasang. Singkat cerita, bahtera terapung di atas air, kandas di Gunung Ararat. Di sana mulai dicoba, sudah 150 hari, coba burung gagak dikeluarkan. Tidak kembali, tapi burung merpati kembali. Ya, membawa hasil bahwa daratan sudah mulai kering dan mulai mereka keluar. Nuh menjadi petani. Ya saudara, tetapi namanya manusia masih tetap ada kelemahan. Ya, Nuh namanya manusia masih mabuk anggur.
Ya, manusia ada kelemahan. Mabuk anggur, mabuk kopi, nek ora kopi mumet. Mabuk yang lain, nek ora yang lain tuh mumet dan lain sebagainya. Itu manusia. Dan akhirnya manusia setelah mengalami satu perbaikan dari Adam sampai Nuh, terjadi juga janji beranak cuculah. Mari dibaca. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ya. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Terus segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, semua binatang ditaklukkan sekarang. Ya, kuda Nil, singa, semua bisa ditaklukkan oleh manusia. Setelah Nuh, jadi manusia diberi kekuatan oleh Tuhan. Ular pun takut kepada manusia. Kalau melihat manusia lari. Walaupun manusia juga bisa takut pada ular. Tapi di sejarah, beranak cuculah. Jadi beranak cucu ketika Adam punah, tinggal 8 orang. Sekarang beranak cuculah kepada Nuh. Tapi ternyata, ya saudara, masih terjadi satu dosa yang terus menerus. Sampai kepada siapa? Janji lagi itu. Sampai kepada Abraham. Abraham juga beranak cucu. Kenapa berkali-kali kok beranak cucu? Beranak cuculah kepada Adam dan Hawa. Punah kepada Nuh. Masih juga cuma tidak dihukum seperti zaman Adam. Semua punah oleh karena air bah. Tetapi setelah Nuh ada perjanjian. Asal masih ada tanda di langit itu. Ya, tidak akan terjadi hukuman di bumi dengan air sampai punah. Tidak. Tapi hanya sekali nanti janji kepada Abraham, hidup kekal dan hukuman kekal. Nah ini harus tahu sejarahnya, saudara. Supaya kita tidak sembrono hidup. Wah, nanti kalau kamu melanggar firman Allah, ora apa-apa. Engko malah kamu harus padha karo Gusti Allah. Nek nuruti firman sesat iki. Ya, saudara. Sampai kepada Abraham. Nah, Abraham ini sosok yang pertama kali membayar 1/10. Itu Abraham. Ya. Tapi SK tidak disebutkan, saya baca itu bayar 1/10. Tapi diserahkan hidupnya kepada Tuhan, diganti domba. Nah, terus SK mempunyai 2 anak, Esau dan Yakub. Yakub juga membayar 1/10. Digenapkan Allah kita Trinitas, Allah Abraham, Allah SK, Yakub, yaitu Tuhan, Yesus Kristus, Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Jelas toh? Jadi kalau saudara mendengarkan ajaran sesat itu nanti, Iblis pun mengatakan,
Wah, kamu sesat. Kalau kamu makan buah ini, tidak akan mati. Tetapi malah hidup. Kamu akan menjadi sama seperti Allah. Kalau tidak makanlah kamu sesat. Ya, ini kadang-kadang yang benar dikatakan sesat. Yesus itu dikatakan pengajar sesat. Nah, kenapa kok dalam Alkitab disebutkan yang bayar perpuluhan itu, janji perpuluhan itu kok Abraham dan Yakub? Nah, ini saudara. Ini kita harus tahu. Nanti akan digenapkan. Siapa tahu anak Abraham? Iskak. Siapa lagi toh? Yesus. Ya, supaya kita lebih jelas. Mari kita akan baca dalam pasal 17 ya. Kejadian ayat 5 sampai 7. Karena itu namamu bukan lagi Abram. Namamu bukan lagi Abram. Melainkan Abraham. Ya. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, bapa sejumlah besar bangsa. Termasuk saya dan saudara ini anak Abraham. Oleh karena iman, maka diangkat jadi anak-anak Abraham. Ben jelas, itu tidak salah tulis dalam surat Galatia. Ben jelas, jadi bapak seluruh bangsa. Terus, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Ini juga dikatakan, aku akan membuat kau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Ya. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Terus. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau. Dan engkau serta keturunanmu. Dan serta keturunan turun-temurun. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Perjanjian kekal itu kepada Abraham. Kepada Abraham anak cucu. Abraham, Iskak, Yakub. Nah sekarang kalau tadi perjanjian seperti masih berubah. Tapi perjanjian ini kekal. Nah kalau orang Kristen tidak paham ini ya mulanya ada orang Kristen sak geleme dhewe, sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Ora apa-apa. Melanggar firman, ora apa-apa. Balane oke, kancane akeh. Kenapa? Tidak paham firman. Maka saya jelaskan sejarah ini. Perjanjian kepada Abraham, perjanjian kekal. Lah, kepada Iskak belum kekal. Ya, kepada Iskak, Yakub masih belum kekal. Anaknya Iskak punya anak 2, Esau dan Yakub. Bertentangan, berkelahi antara kakak adik. Tapi Yakub ditetapkan memiliki hak sulung. Maka dikatakan Allah Abraham, Allah Iskak dan Yakub. Ketika Tuhan memerintahkan Musa membawa keluar bangsa Israel, keluar dari negeri Mesir yang dia diperbudak. Musa dijelaskan, aku Allah Abraham, Allah Iskak, Allah Yakub. Abraham berubah menjadi nama Abraham, nanti Yakub berubah menjadi nama Israel. Ini jelas sekali ya. Jadi buat saya dan saudara, supaya tidak sekedar menjadi orang Kristen, yang sekedar menjadi orang Kristen, tidak sekedar nikah, kena goncangan sedikit saja, wah bingung dan lain sebagainya. Mulai mengikuti maunya iblis. Ya saudara, tidak memperhatikan firman Allah. Kalau kita memperhatikan firman orang Kristen, luar biasa perjanjian itu kekal saudara. Hidup kekal, hukuman juga kekal.
Bukan hanya 40 hari dengan air bah, tapi hukuman kekal, masuk neraka, kertak gigi, siang dan malam kesakitan. Mungkin belum ada yang belum membayangkan itu, saya ngeri saudara. Kalau sudah membayangkan itu, kayak apa saudara, penderitaan. Itulah sebabnya saya sangat menggarisbawahi khotbahnya Pak Timotius minggu kemarin. Hidup harus kudus. Harus mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak seorang pun akan mengalami hidup kekal. Tapi masuk hukuman kekal selama-lamanya. Itu terakhir sudah. Tidak ada lagi beranak cucu, tidak ada lagi. Karena perjanjiannya kekal. Digenapkan kepada siapa kekal ini? Yang kekal hanya firman Allah. Yang kekal hanya firman Allah. Itulah sebabnya Yesus anak Abraham. Yesus dari roh yang dikandung, firman yang menjadi manusia. Ini yang kekal. Kalau kita hidup di dalam yang kekal, tidak akan mati di dalam yang kekal. Tapi kalau kita mengikuti godaan itu, ya sudah. Apa arti hidup ini? Lebih baik makan, minum, garong, ngerampok, masuk penjara, enggak apa-apa. Kalau tujuannya hanya ingin mati yang kekal. Tapi kalau ingin hidup yang kekal, harus berusaha. Saya berusaha. Dengan sungguh-sungguh, mati-matian saya hidup. Untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi beranak cucu. Ini Yesus anak Abraham. Lah saudara-saudara, siapa orang yang percaya pada Yesus dikatakan anak Abraham. Lah Abraham punya anak siapa? Iska. Iska dikorbankan. Diminta dikorbankan. Rela berkorban saudara. Yang namanya Abraham, yang namanya anak Abraham, rela berkorban. Tapi Iska diganti. Namun Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan hidup kekal buat saya dan buat saudara. Nah, anak Iska itu Esau dan Yakub. Anak Yesus saja saudara, daging dan roh. Ini bertengkar terus tiap hari. Wah, pengen kopi, wah. Pengen kopi, wah. Pengen kopi. Tapi begitu minum kopi, terjadi sesuatu. Misalnya, ya saudara, selalu mangan yang enak-enak, langsung kaki saya bengkak. Waduh, ya bagaimana saya ini? Ingin sehat atau tidak? Perang. Yakub dan Esau itu perang saudara. Terus saja. Yang mengikuti keinginan daging, Yakub kalah. Yang mengikuti keinginan roh, Yakub menang. Akhirnya Yakub yang menghargai sulung diberkati oleh Iska. Saudara-saudara kalau menghargai sulungan, menjadi jemaat sulung, diberkati oleh Iska bapaknya, diberkati oleh Yesus. Diberkati. Bukan orang yang waduh terkutuk, sengsara. Ya saudara. Sampai muda nganti tua sengsara. Tidak ada kebahagiaan. Ya kalau sengsara fisik semua. Tidak ada yang tidak sengsara seperti saya ini.
sudah merasakan sengsara fisik. Tapi hati tidak boleh sengsara. Bahagia menantikan janji Tuhan. Ya saya rasakan, sekarang ini sangat saya rasakan kami hidup berdua. Ya saudara, hidup berdua. Wah saya rasakan bahagia. Ayo Bu, kita rela menderita untuk kebenaran. Kemuliaan Tuhan disediakan kita. Ya kemuliaan lebih besar. Nah, Yesus anak Abraham menggenapkan janji Tuhan bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Lah manusia setelah jatuh dalam dosa sudah kehilangan. Tidak sesuai dengan rupa Allah, tapi sudah sesuai dengan maunya binatang. Oh, maunya binatang sak karepe dhewe saudara. Ibadah sak karepe dhewe, kalau satu sak geleme dhewe. Pokoke aku seneng, pokoke aku karep dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini manusia sudah kehilangan rupa Allah, kehilangan gambar Allah. Tetapi perjanjian Allah pada Abraham, perjanjian kekal diwujudkan dalam Yesus. Sebagai manusia mewujudkan gambar dan rupa Allah. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini Yesus, Adam akhir. Ini perjanjian kekal yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Abraham menjadi bapak seluruh bangsa, termasuk saya dan saudara menjadi anak-anak Abraham. Walaupun bangsa kafir, karena apa? Karena percaya kepada Yesus yang adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar dan wujud Allah. Inilah firman yang menjadi manusia. Inilah roh yang dikandung. Wis dijelaske kok ngono isi ora mudeng. Waduh. Ya saudara, sudah dijelaskan seperti itu. Tidak bisa memahami. Waduh. Ora apa-apa. Sing penting duit akeh. Ora apa-apa. Sing penting ini dan lain sebagainya. Kasihan saudara. Semua harta di dunia ini dijanjikan dimusnahkan semua nanti. Karena hidup ini cuma ditopang oleh firman. Kalau firman sudah diangkat, semua akan hancur. Berkeping-keping. Tidak ada artinya semua ini bangunan yang luar biasa. Satu kali kelak tidak ada gunanya. Sekarang masih, wah kalau punya rumah tingkat, wah kalau punya ini, wah kalau punya itu. Apa itu salah? Tidak, tapi sekarang. Nah kita perlu ingat satu kali saat, kalau yang menopang jadi angkat, semua tidak ada arti. Sekarang perlu, saya perlu. Ya saudara, saya perlu sarana mobil, saya perlu sarana rumah. Ya saya perlu, saudara juga perlu. Tapi jangan terikat seakan-akan itu di atas segala yang kekal. Itu semuanya bersifat sementara, bukan yang kekal. Karena yang kekal berbeda dengan yang sementara. Yang sementara adalah wujud yang kita lihat di dunia ini. Yang kekal adalah yang tidak kita lihat. Itu adalah roh
maka roh dan daging selalu berlawanan. Wah, ibadah udah repot kok. Pak Timotius menceritakan, repot kok. Wah, suwe pokoknya nek wis barso tekane, wah ya ngemben meneh, ngemben tekan, wah dilok meneh lah, nek dilok meneh tekan. Apa akhirnya? Misal terjadi sesuatu, berteriak Tuhan tolong, bukakan pintu. Apa jawabnya? Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Hati-hati, hati-hati semua ya, peringatkan, terutama diriku sendiri. Hati-hati ya kamu, hati-hati ya kamu Paulus. Hidup ini jangan jemawah, jangan seakan-akan, wah dunia ini milik saya. Pergunakan kalau diberkati seperti Abraham, pergunakan. Ya, lakukan firman Allah. Pergunakan jadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya diberkati, tapi juga jadi berkat. Itu Abraham. Untuk apa? Untuk saya dan saudara memiliki kesaksian Yesus yang kekal. Yesus yang selalu berbuat baik. Roma 8 ayat yang kelima. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah ini yang diketahui saudara tahu, pikiranmu tuh cuma daging, terus sugih, terus bondo, terus kedudukan, terus atau itu hanya sarana. Atau yang kekal lebih utama dari segala-galanya. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Sekaliannya akan kutambahkan. Hanya tambahan. Bukan segala-galanya. Ya, bukan harus kita banggakan seakan-akan kalau sudah punya semua itu, waduh rasanya sudah. Bukan. Saya harus tahu diri. Kalau saya bisa begini, sejarahnya bagaimana. Saya ingat pergumulan perjuangan saya di tempat ini. Kayak apa saya ingat. Ya saudara, saya hidup seperti itu. Itu penderitaan sengsara karena saya termotivasi jadi hamba Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang 1 tahun hanya makan dengan kerupuk. Itu justru memotivasi saya. Dan setelah saya di sini, saya mengalami satu penderitaan dan lain sebagainya. Saya termotivasi dengan almarhum pendeta Indiono. Hati-hati, yang satu pengajaran beda roh. Nah ini tak pegang sampai sekarang ini. Kalau kita beda roh, walaupun satu gereja ini berbeda pikiran, saudara. Ya, karena apa? Karena yang satu digoda oleh iblis, ora apa-apa. Ora apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti malah sama dengan Allah. Nggak ibadah, ora apa-apa. Nggak berkorban, ora apa-apa. Nggak perpuluhan, ora apa-apa. Nyenengke pendetone. Ini saudara. Hati-hati kalau sudah punya pikiran seperti itu. Ya, tidak ada kerinduan untuk hidup yang abadi, hidup yang kekal. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada. Maka hidup yang seperti ini kalau selalu hidup dalam daging, selalu bertentangan dengan roh. Berlawanan terus Yakub dan Esau di dalam kandungan tuh sampai ya ibunya sedih, Ribka sedih. Kalau seperti ini untuk apa aku hamil? Ya anaknya untuk ini aku punya anak. Duh sedih. Menyedihkan orang tua saudara.
Tetapi nanti akan diberi petunjuk saya dan saudara, tergantung saudara di mana posisinya. Memilih roh atau daging. Ya. Kalau daging mudah kena tipu muslihat. Kelihatannya bahasanya wah baik, hatinya dikuasai oleh kecerdikan ular. Hati-hati. Ya. Tapi kalau hati kita tulus, suami istri tulus, oh pasti diberkati. Dah pasti dah. 100% diberkati. Kalau suami istri tulus, tidak ada ya bengkok, ini itu dan lain sebagainya. Tulus, pikiran perkara hidup kekal, pasti diberkati oleh Tuhan. Karena hidupnya merelakan dituntun roh. Ya, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan dipimpin kepada seluruh kebenaran. Seluruh, bukan sebagian kebenaran, seluruh kebenaran. Jadi apa yang kita lakukan ini seperti Nuh menolak hukuman Allah, yaitu taat membuat bahtera. Berapapun harganya dibayar. Karena apa? Dia berpikir keselamatan. Orang Kristen yang berpikir keselamatan pasti mengutamakan tuntunan roh. Tapi kalau yang tidak, ya saudara, karena selalu si penggoda ini, selalu antara Yakub dan Esau dalam kandungan bertengkar, sampai ibunya berkeluh kesah, menyesal, kenapa aku harus punya anak? Kenapa ini, kenapa itu? Godaan itu bisa dari keluarga, bisa dari tetangga, bisa dari orang tua, bisa dari saudara, bisa dari. Dipakai iblis untuk menggoda saudara, supaya saudara tidak hidup dalam roh, hidup yang merindukan hidup kekal, tapi hanya mengejar perkara-perkara yang dunia. Maka terjadi ketidakjujuran, ketidaksungguhan, tidak sikap mengutamakan. Tapi kalau kepentingan diri sendiri, wah segalanya. Tapi kalau untuk Tuhan, nanti dulu. Hati-hati, kelihatannya tidak apa-apa itu. Karena apa? Karena manusia condong kepada yang bersifat sementara. Kalau iblis sudah menggoda manusia terus, ya yang digoda adalah daging. Daging terus, daging ini digoda. Kalau saya dan saudara tidak dikuasai roh, pikiran kita pasti kepada hanya perkara dunia. Wah, disanjung, dialem, hebat, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, itu arahnya kepada kematian yang kekal. Karena janji Allah hidup kekal kepada Abraham digenapkan dalam Yesus. Dan mati yang kekal digenapkan di dalam hidup yang tidak pernah tidak terlepas dari godaan iblis. Yang selalu terikat oleh kehendak dan maunya iblis. Kalau saudara tidak hati-hati, ya ancaman siang atau malam, pagi sore, ada ibu gembala baru ngepel, saudara, ngepel gereja, tahu-tahu jatuh, patah tulang. Ada teman saya kecelakaan, ya juga patah tulang bisa terjadi. Kalau saya situ baru, ya teriak, Tuhan tolong saya. Ya seperti saya diingatkan, Pak jangan naik motor, Pak jangan nyopir, tapi saya nekat. Kalau terjadi bagaimana? Terjadi sesuatu, ditertawakan. Demikian juga kalau nanti terjadi penghukuman yang kekal terjadi pada saudara.
Apa yang akan saudara katakan? Yang terakhir, Filipi 1. Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Ya. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Kenapa pikirannya kepada perut? Karena ular yang menggoda itu sudah tidak berjalan dengan kaki, tapi berjalan dengan perut. Kalau manusia hanya pikirannya perut, berarti tetap di dalam ikatan dosa. Tidak ada pikiran ke atas, tidak ada pikiran untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Tidak ada pikiran hidup kekal, tapi hanya perkara perut. Kemuliaan mereka, aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Dunia sudah seperti ini, saudara. Saya tidak takut apapun yang terjadi. Yang penting yang saya persiapkan, saya jangan membiarkan hidup saya dosa. Tapi saya ingin hidup di dalam kekudusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Mari pemain musik dan singer tampil ke depan. Yesus kemuliaan pulihkan hatiku.
sejahteranya, membaur patra keselamatan. Oh, haleluya, segala puji. Kalau terjadi sesuatu hari ini atau besok, sudah siap? Sudah siap? Kalau sudah, puji Tuhan. Haleluya. Yesus kuatnya, segala puji. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Kalau aku mempersiapkan diri untuk menjadi alatmu demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji. Haleluya. Timotius tampil di depan dalam doa. Kau hadir dalam hidupku, ini ku datang sujud di hadapanmu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan melalui hamba. Tuhan yang sudah berfirman kepada kami, ajar dan didik kami setiap jemaat-Mu mengerti apa perjanjian Tuhan atas kami umat-Mu, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa dan teladan Allah. Tujuannya supaya manusia ini beranak cucu. Tetapi Tuhan menciptakan binatang hanya untuk berkembang biak. Tetapi manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah beranak cucu, supaya menguasai segala binatang, baik yang di udara, di darat, dan di laut. Tetapi apa yang terjadi? Justru manusia bukan menguasai binatang, tetapi dikuasai binatang. Itulah ular, binatang yang paling cerdik yang dipakai oleh iblis, sehingga manusia ini jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi perjanjian itu diteruskan kepada Nuh. Pada waktu zaman Nuh, manusia makin berkembang, dosa pun makin berkembang terus. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Allah, dan manusia yang berdosa dihukum Allah melalui air bah. Dan Tuhan berfirman kepada Nuh, beranak cucu. Tetapi juga manusia masih gagal lagi. Dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Tuhan pun berfirman, beranak cucu. Dan Tuhan mengadakan perjanjian yang kekal kepada Abraham. Tetapi terus manusia yang berkembang ini terus hidup di dalam dosa. Dan perjanjian yang terakhir adalah beranak cucunya Abraham dalam pengertian yang rohani. Itulah Yesus Kristus, Yesus Daud, Yesus anak Abraham.
itu menjadi perjanjian yang kekal bagi kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki perjanjian kekal. Perjanjian kekal bukan hanya untuk memenuhi kecukupan dalam kehidupan kami secara lahiriah, tetapi perjanjian hidup yang kekal di dalam Kristus. Itulah sebabnya kami harus menempatkan Kristus sebagai yang utama dari segala perkara yang kami anggap utama ini, ya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan bahwa manusia yang sudah berdosa ini akan dikembalikan kepada penciptaan semula, dan itu hanya terjadi di dalam Yesus. Itulah sebabnya Tuhan, kami harus mempertahankan iman percaya kami kepada Kristus. Jangan sampai ditukar dengan apapun juga, karena kecerdikan daripada iblis bisa memakai siapa saja, seperti pada waktu iblis memakai ular dan di situ menjatuhkan manusia. Yang dijatuhkan adalah Hawa. Itulah dari gambar daripada gereja yang tidak teguh dalam pendirian firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, biar kami tetap beriman di dalam Kristus, karena kami percaya ada perjanjian kekal yang boleh membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat jelas yang boleh kami terima pagi hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu senantiasa, dan Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih sidang jemaat-Mu, apapun yang juga yang menjadi pergumulan sidang jemaat, Tuhan yang tahu dan Tuhan mengerti setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya jikalau kami berpegang kepada perjanjian yang kekal itu, pasti Tuhan akan memelihara, bahkan Tuhan akan menolong setiap pribadi lepas pribadi. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah dia berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara, melindungi menjaga saudara, memberkati saudara sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kau berdoa. Semua kita katakan amin.